Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Hafifah, NIM T2019-4062. Di sini saya akan menjelaskan tentang program remedial dan juga program pengayaan. Program remedial adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam satu kompetensi dasar tertentu. Jadi, program remedial ini dapat membantu siswa yang lamban, siswa yang kurang mengerti, siswa yang kesulitan dalam belajar, ataupun siswa yang gagal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang dapat digunakan dalam program remedial ini dapat disesuaikan dengan sifat, jenis, dan latar belakang peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar tersebut. Prinsip-prinsip program remedial ada 5. Yang pertama yaitu adaptif, yang disesuaikan dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang kedua interaktif, yang melibatkan keaktifan pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan pengawasan terhadap peserta didik. Yang ketiga, berbagai metode pembelajaran dan penilaian. Ini perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat yaitu pemberian umpan balik sesegera mungkin. Pemberian informasi kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut. Yang kelima yaitu berkesinambungan. Maksudnya di sini pendidik harus selalu menyediakan program remedial yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Langkah-langkah dalam penyusunan program remedial yaitu yang pertama, identifikasi kasus, menentukan siapa-siapa siswa yang mengalami gangguan atau kesulitan dalam belajar. Yang kedua, menentukan gejala kesulitan belajar yang dialami siswa dan mengetahui di mana letak kelemahan-kelemahan itu dapat dialokasikan. Yang ketiga, menganalisis berbagai faktor yang berkaitan dengan timbulnya kesulitan belajar dan mengetahui mengapa kelemahan-kelemahan itu dapat terjadi. Yang keempat yaitu menyusun rekomendasi atau saran-saran penyembuhan yang akan dipergunakan dalam pengajaran remedial ini. Yang kelima, menentukan bagaimana upaya penyembuhan atau pencegahan terhadap kelemahan maupun kesulitan dalam belajar tersebut. Adapun cara-cara dalam menetapkan nilai remedial, yang pertama yaitu menggunakan nilai batas KKM. Yang kedua, menggunakan nilai rata dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedial. Yang ketiga yaitu menggunakan nilai capaian akhir setelah remedial. Sebelum saya melakukan penilaian, terlebih dahulu saya membuat kerangka laporan terkait dengan program remedial, yang mana saya mengambil laporan ini dari SD Muhammadiyah 1 Palaran, kelas 3 dengan mata pelajaran Bahasa Arab. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah melafalkan kosakata terkait topik fil baiti dengan menggunakan isim isyarah dzalika dengan nilai KKM yang sudah ditetapkan yaitu 60. Setelah saya mencoba mencari tahu kepada salah satu guru bahasa Arab tentang siapa sajakah peserta didik yang belum mencapai pada kompetensi dasar, akhirnya saya menemukan 2 anak yang mana pada saat UTS nilai kedua anak tersebut rata-rata di bawah KKM, sehingga saya harus mengetahui terlebih dahulu kenapa anak tersebut tidak mencapai pada kompetensi dasar. Setelah saya mengetahui mengapa kedua anak tersebut tidak dapat mencapai kompetensi dasar, kemudian saya mencoba untuk memberikan bimbingan khusus kepada kedua anak tersebut. Selanjutnya, saya memberikan soal atau kuis bahasa Arab melalui aplikasi Quizlet tentang bagaimana menulis dan menebak gambar dalam bahasa Arab. Berikut adalah contoh hasil pengerjaan siswa melalui aplikasi Quizlet yang alhamdulillah nilai yang diperoleh di atas KKM. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai program pengayaan. Program pengayaan adalah kegiatan tambahan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai ketentuan dalam belajar yang dimaksudkan untuk menambah wawasan atau memperluas pengetahuannya dalam materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Berikut adalah laporan program pengayaan yang sama dengan program remedial sebelumnya, hanya saja saya mengambil 2 anak yang memang pada saat UTS memiliki nilai di atas KKM. Bentuk pengayaan yang saya berikan kepada kedua siswa tersebut adalah dengan berdiskusi atau bekerja sama dalam mengerjakan kuis melalui aplikasi Quizlet yang saya berikan.
Dan berikut adalah hasil pengayaan yang saya berikan melalui aplikasi Quizlet. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.